Raden Wijaya berpakaian kebesaran dengan dada terbuka, kain emas berlapis perhiasan perunggu, dan mahkota berukir naga. Gajah Mada berwajah tegas, berpakaian prajurit dengan ikat kepala khas Jawa Timur dan kalung logam bertuah. Hayam Wuruk, anggun dan berwibawa, mengenakan busana kebesaran bercorak batik Majapahit, bersanding di Istana Bata Merah. Ini adalah kisah tentang Majapahit, kerajaan besar yang menyatukan Nusantara dan menjadi mercusuar terakhir kejayaan Indonesia kuno, sebuah peradaban agung yang lahir dari abu kehancuran, mencapai puncak keemasannya, hingga akhirnya tenggelam dalam senja sejarah, namun meninggalkan jejak abadi dalam jiwa bangsa. Kisah dimulai dari kejatuhan Singhasari. Setelah tumbangnya Singhasari, tanah Tumapel diselimuti kabut ketidakpastian dan intrik politik. Aroma pengkhianatan dan perebutan kekuasaan menguar di setiap sudut, menyisakan luka yang menganga dan memupuk bane-bani pemberontakan. Raja Kertanagara yang visioner telah tiada, menyisakan kekosongan tahta yang diperebutkan oleh para ambisius. Kehidupan rakyat bergolak, dibayangi ketakutan akan masa depan yang tidak menentu. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pewaris tahta, Raden Wijaya, yang harus berjuang mengarungi arus deras intrik untuk menyelamatkan sisa-sisa kejayaan yang nyaris padam. Di hutan Tarik, Raden Wijaya memulai babak baru, mendirikan cikal bakal kerajaan baru Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Di tepi sungai Brantas yang subur, ia menata kembali puing-puing harapan, membangun kekuatan dari dasar. Dengan tekad membara, ia merancang sebuah fondasi yang kelak akan menopang imperium terbesar di Nusantara. Sebuah komunitas kecil yang awalnya hanyalah tempat berlindung, perlahan bertransformasi menjadi sebuah pusat kekuatan yang disegani, berkat visi dan kepemimpinan Raden Wijaya. Pepohonan rindang menjadi saksi bisu pembangunan yang gigih. Batu demi batu diletakkan, bukan hanya untuk membangun kota, tetapi juga untuk menanamkan impian akan sebuah peradaban baru. Raden Wijaya dengan kecerdikan luar biasa memanfaatkan kehadiran pasukan Mongol yang perkasa. Ia menjalin persekutuan yang licik, menipu pasukan Mongol untuk menumbangkan musuhnya, Jayakatwang, yang telah merebut tahta Singhasari. Setelah musuh bersama berhasil dikalahkan, dengan strategi yang brilian dan penuh perhitungan, ia berbalik mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Keberanian dan akalnya yang tajam bukan hanya menyelamatkan Majapahit dari ancaman eksternal, tetapi juga menunjukkan kekuatan diplomasi dan strategi militer yang tak tertandingi. Ini adalah langkah awal yang gemilang, menegaskan kedaulatan Majapahit di mata dunia. Kemudian tibalah masa emas di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang menjadi duet paling legendaris dalam sejarah Majapahit. Kerajaan mencapai puncak kejayaan yang tak terbayangkan. Lautan luas menjadi jalan raya perdagangan yang ramai, menghubungkan Majapahit dengan dunia internasional. Kebudayaan berkembang pesat, menghasilkan karya-karya adiluhung yang tak lekang oleh zaman. Semua berada di bawah panji Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Sebuah sumpah yang bukan sekadar janji, melainkan sebuah ikrar untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Dari ujung barat hingga timur, bendera Majapahit berkibar gagah, menandai era keemasan yang belum pernah terulang. Suasana alam dan kehidupan rakyat kala itu sungguh mempesona. Sungai-sungai mengalir tenang di antara hamparan sawah berundak yang hijau, menyiratkan kemakmuran dan kesuburan tanah Jawa. Istana-istana Bata Merah menjulang tinggi, memancarkan kemegahan arsitektur yang menawan. Gapura megah menyambut para tamu, sementara kendi-kendi suci menjadi pusat spiritualitas. Rakyat hidup dalam harmoni dengan alam yang kaya, berkat pengelolaan yang bijaksana dan sistem irigasi yang maju. Pasar-pasar ramai dengan hiruk-pikuk perdagangan, seniman berkarya tanpa henti, dan kehidupan sosial berjalan teratur di bawah naungan hukum dan adat istiadat yang kuat. Ini adalah gambaran sebuah peradaban yang makmur, damai, dan sejahtera. Namun, setiap puncak akan diikuti oleh lembah. Bayangan kemerosotan dan perpecahan mulai menyelimuti setelah wafatnya Hayam Wuruk, sang Raja Agung. Kehilangan pemimpin harismatik itu membuka celah bagi intrik dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Perang Paregreg yang memilukan menjadi simbol perpecahan yang menghancurkan persatuan. Kekuatan internal Majapahit
mulai retak dari dalam, melemahkan fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Wilayah-wilayah vasal mulai melepaskan diri, dan pengaruh pusat semakin terkikis. Kejayaan yang begitu megah perlahan memudar, digantikan oleh beong-beong konflik dan ketidakpastian. Senja kejayaan Nusantara akhirnya tiba. Pada tahun 1527 Masehi, Majapahit runtuh dalam senyap, bukan karena invasi beser-biseran, melainkan karena melemahnya kekuatan dari dalam dan bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Meskipun demikian, warisannya tetap hidup, menjadi akar kebesaran bangsa Indonesia. Semangat persatuan, toleransi, dan kebudayaan adiluhung yang pernah dibina oleh Majapahit tidak pernah benar-benar mati. Ia terus mengalir dalam darah setiap anak bangsa, menjadi pengingat akan potensi besar yang dimiliki Nusantara. Bangunan, Gapura Bata Merah, Candi Megah, dan taman air di Trowulan yang melambangkan kejayaan arsitektur Majapahit. Alam, hutan tropis lebat, sungai berliku, sawah bertingkat, dan langit jingga yang membingkai kejayaan Nusantara.